Oke. Kurang kenceng aja. Tes. Cek. Ya, silakan Pak Wiki. Tolong jawab pertanyaannya. Oke, jadi dan kita tahu Pak, kalau film horor ini seringkali menjadi salah satu genre yang populer di Indonesia, Pak Wiki. Kita pengen tahu dari perspektif produser, bagaimana Bapak melihat Penjagal Iblis Dosa Turunan ini di dalam industri film Indonesia saat ini. Silakan. Ya, terima kasih. Pertama-tama mengucapkan terima kasih ke teman-teman media yang lagi pada puasa, panas-panas, dingin-dingin, kalau hujan bisa hadir dan tetap mendukung kami. Terima kasih banyak. Untuk menjawab pertanyaan itu, Penjagal Iblis ini lahir dari tentunya idenya Tommy Dewo sebagai penulis dan juga di sini sutradara, yang dia pengen membuat sebuah film horor yang punya unsur yang seru means dalam arti bukan hanya unsur menakut-nakutkan, karena seringkali film horor itu punya struktur jump scare yang berkali-kali atau apa. Tentunya sebagai sebuah fondasi film horor, tentunya semua unsur yang scary itu ada ya, itu diutamakan. Tapi yang karena Tommy ini his works yang terkenal seperti Serigala Terakhir, Ratu Adil, selalu ada unsur actionnya. Dia pengen protagonis wanitanya tuh bisa tebas-tebas iblis dan nggak cuman seorang karakter yang ditakut-takutin. Biasanya kan film horor tuh karakter utamanya ditakut-takutin, nantinya baru bisa ngalahin iblis. Kok ini dari mungkin kita lihat trailernya sendiri, di awal trailer lihat ada seorang wanita yang tebas-tebasin beberapa orang gitu yang ya, jadi keseruan itu datang dari unsur sinematografi yang memang menurut kami dibikin sangat ciamik oleh Tommy dan DOP-nya gitu ya. Dan unsur bahwa ini fun, entertaining dalam konteks gila, karena yang dihadapin itu adalah iblis gitu, itu yang sebenarnya yang dicari. Jadi sebuah film yang punya energi sangat kuat untuk penonton ya ikutin aja roller coaster ride yang nah dari perspektifnya memang yang mau dibikin sesuatu yang sedikit berbeda, di mana unsur ada unsur slashingnya, ada unsur rumah sakit jiwa yang nanti digambarin di film gitu. Itu ada hal-hal yang mungkin sedikit beda dari layaknya film horor. Ya, seperti kalau bisa dibilang Pak ke penonton di Indonesia melalui teman-teman media, horor seperti apa sih Pak berarti Penjagal Iblis Dosa Turunan ini Pak? Silakan. Ya sesuatu yang tentunya roller coaster yang seru, yang akan membuat penonton terhibur, entertaining dengan sajian, cara yang disaji. Mungkin kata berbeda itu udah sering banget dipakai ya, karena semua produser kalau dulu ini filmnya akan berbeda gitu, itu sesuatu yang kata yang overused. Tapi di sini memang berbedanya dari perspektif konsep, udah sesuatu yang agak beda, karena memang di sini protagonis utamanya dari depan udah terlihat badass, dan memang badass gitu loh. Jadi nggak yang nanti dia ditakut-takutin dulu baru pelan-pelan berubah. Jadi emang beda dari biasanya film-film horor. Ya, dan dari kita tahu Pak Wiki mention Mas Tommy sebagai penulis dan juga sutradara. Kita pengen tahu bagaimana Pak Wiki berproses bersama dengan Mas Tommy, di pendekatannya seperti apa yang Pak Wiki lakukan untuk menjaga atau membangun atmosfer dan juga storytelling yang kuat di film ini dengan Mas Tommy. Pak Wiki silakan. Kalau dari perspektif kerjasamanya tentu kita punya full trust sama Tommy, karena ini bukan proyek pertama sama Tommy. Perjalanan dengan Tommy Dewo ini udah panjang, ada beberapa film action yang Tommy pernah terlibat. Terus Tommy juga bikin beberapa series di screenplay, dan Tommy juga tahun lalu baru rilis film pertamanya dia. Jadi maksudnya banyak hal yang dari perspektif kerjasama, kita udah sering kerjasama, dan kita punya trust level yang sangat tinggi dengan Tommy. Bapak Wiki Feli, tepuk tangan buat Pak Wiki. Terima kasih Pak Wiki. Kita ke Mas Tommy sebagai penulis dan juga sutradara dari Penjagal Iblis Dosa Turunan ini. Mas, kita banyak hal yang dari perspektif kerjasama, kita udah sering kerjasama, dan kita punya trust level yang sangat tinggi dengan Tommy.
Bapak Wiki Felix. Tepuk tangan buat Pak Wiki. Terima kasih Pak Wiki. Kita ke Mas Tomio sebagai penulis dan juga sutradara dari Penjagal Iblis Dosa Turunan ini. Mas, kita pengen tahu, dan tadi kita baru aja ngeliat official trailernya nih dari film ini. Ini bikin ya berinding ya, serem ya, takut ya, tadi langsung ya. Udah badass kalau kata Pak Wiki. Dan kita pengen tahu nih Mas, gimana awalnya ide film ini berkembang dan apa yang membedakan menurut Mas Tommy dengan film lainnya? Silakan. Kalau awalnya idenya sih sebenarnya udah lama ya, karena sebenarnya kalau dari idenya sih sebenarnya udah lama ya, berawal dari kegelisahan pasti kan, melihatnya banyak sih kondisi sosial dan lain-lain ya. Cuman kan sebagai seorang filmmaker kita harus merangkum atau mengemasnya bagaimana kita bisa menyampaikan pesan itu dengan cara yang populer gitu. Nah, makanya kenapa akhirnya terjadilah nih Penjagal Iblis Dosa Turunan ini gitu. Itu sih. Kalau judulnya boleh di-spill ke teman-teman media, kenapa judulnya Penjagal Iblis Dosa Turunan? Apa yang ingin disampaikan sebenarnya dari Mas Tommy ke penonton? Penjagal iblis sebenarnya kan, iblis kan satu entity ya yang sebenarnya dia selalu mengancam secara diam-diam gitu kehidupan manusia gitu ya. Beda sama setan kan kayak ada wujudnya, ada apanya. Iblis ini kan lebih kayak force of nature yang memang mau merusak gitu. Nah, kenapa akhirnya judulnya jadi Penjagal Iblis gitu. Nah, setan-setan inilah yang sebenarnya memanipulasi nih, mereka berskim apa supaya si iblis ini bisa bangkit lagi di kehidupan manusia gitu. Sebenarnya mau ngomongin itu gitu. Sebenarnya sih ya balik lagi sama seperti apa yang sedang kita alami sebenarnya, kayak gimana ya, kayak ada satu kekuatan yang mereka punya kepentingan tertentu tapi mereka berkomplot nih untuk membangkitkan itu gitu. Nah, kebetulan si karakternya ini adalah seorang yang akan menggagalkan itu tuh, berusaha menggagalkan itu. Apakah berhasil atau enggak? Nah, berarti kita pengen tahu juga Mas Tommy, bagaimana riset yang dilakukan Mas untuk Penjagal Iblis Dosa Turunan ini, Mas Tommy? Risetnya sih sebenarnya karena kita harus merangkum ini dalam apa ya, dalam satu kemasan gitu ya. Jadi kita pakai unsur-unsur yang sebenarnya ada di masyarakat Indonesia sekarang sih. Maksudnya kayak ada folklore-nya juga, ada kita ngambil beberapa unsur-unsur unik ya yang biasa kita lihat gitu di Indonesia supaya bisa diramu untuk jadi cerita ini. Ya, sebelum ke jajaran cast, terakhir mungkin ke Mas Tommy sebagai sutradara, kita lihat ensemble cast luar biasa di sini Mas, kanan kiri. Nah, ini boleh diceritakan bagaimana proses terbentuk ini ensemble cast yang luar biasa ini Mas? Sebenarnya ensemble cast ini tuh luar biasa banget ya, mereka dedikasinya sama filmnya oke banget, apalagi Satin, ini film horor pertamanya. Tepuk tangan dong. Wow. Maksudnya secara level of emotionnya dia bisa ngasih banyak di film ini, dan yang surprisingly sih kita semua kagum sama dedikasinya dia untuk bisa jadi seorang yang badass kelihatannya di layar tuh. Kalau lihat aslinya kan kayak ini totalitas yang diberikannya sangat luar biasa. Begitupun dengan cast yang lain ya Mas Tommy ya. Tentunya. Siap. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Tommy. Thank you. Berarti langsung kita ke Satin. Kita pengen tahu ke Satin Zaneta. Film ini Penjagal Iblis Dosa Turunan, seperti yang tadi di-mention sutradara kita, ini adalah film horor pertama kamu. Nah, ini gimana? Boleh tahu persiapannya ketika kamu dipercaya untuk di karakter ini? Silahkan Satin. Sebelumnya halo semuanya, terima kasih sudah datang dan menyempatkan waktunya. Jadi waktu awalnya ya gimana? Sebenarnya agak bingung karena pas pertama kali dapat sinopsisnya adalah ini ada actionnya yang dimana belum pernah melakukan koreo yang benar-benar segitu kompleksnya untuk sebuah film. Terus pas baca juga horor, terus kayak aku bisa kah gitu. Cuman benar-benar tertarik karena this is something new for me. Jadi aku kayak let's just do it, hope for the best gitu sih. Dan dapat apresiasi yang luar biasa tadi dari sutradara, berarti puas ya kamu dalam prosesnya ya. Alhamdulillah puas, semoga penontonnya juga puas dan suka. Yes, dan kita kulik karakter ini berarti di sini. Karakternya seperti apa dan apa yang membuat karakter ini spesial menurut Satin? Silakan.
sebenarnya gambaran seorang wanita bisa menyelamatkan let's say banyak orang dari suatu kegelapan tuh menurut aku a whole new thing for me. Karena benar kata Pak Wiki, biasanya kalau film horor tuh ditakut-takutin kayak gitu. Di sini saya sebagai Ningrum mungkin sebagai gambaran orang terpilih yang bisa melindungi banyak orang dari keseraman atau iblis-iblis ini. Bukan pressure ya, more like challenge for me, gimana caranya, karena aku benar-benar from zero belajar semua koreonya dan juga gimana biar terlihat tegar dan badass seperti Pak Tommy mau visinya. Jadi kompleks sih karena layernya banyak gitu loh. Jadi ya itu sih menarik. I can't say much karena menurut aku this is very very new for me. Yes, tapi menariknya kita pengen tahu juga support system yang kamu terima selama berproses mendalami karakter ini, terutama bagian koreo ini ada support dari bokap kah yang boleh ceritakan? Tentunya. Katanya ada intens latihan 3 bulan. Betul, 3 bulan itu isinya 3 hari aku nge-gym, 2 hari latihan koreo, seminggu for 3 months. It was a bit much at that point karena kayak untuk anak sekecil ini berkelahi dengan jadwal yang begitu luar biasa. Aku konsul sih sama ya karena dia bagaimanapun dia sudah duluan di dunia action ini dan dia bisa dibilang Bang Big Book adalah nama tengahnya ya kayaknya. Tapi mana Bang Big Book Arya Satya. Tapi dia juga lumayan kritis kalau urusan action karena dia merasa action itu bukan sekedar keren-kerenan atau kayak koreonya bagus tapi safety for everyone. That's very important. Jadi Mas Abimana support luar biasa terhadap orang luar biasa di sini ya. Betul. Nah satu terakhir chemistry kita pengen tahu karena dalam tadi adegannya chemistry nggak cuma. Terima kasih Satya. Kita kayak Nikian Anjani kita pengen tahu sebelumnya bersama Robby Films di Sijin jadi korban santet. Nah sekarang di film ini kan jadi pembangkit iblis. Ini malah jadi yang luar biasa di situ. Tadi kita lihat misterius banget dari trailer. Kita bisa boleh ceritakan ke teman-teman media bagaimana saat mengambil peran ini dipercaya untuk tanggung jawab ini. Oke, sebelumnya terima kasih semuanya udah hadir di sini. Mudah-mudahan puasanya lancar. Amin. Dan mudah-mudahan filmnya juga lancar ya. Amin. Kalau untuk ngambil peran sebetulnya agak seneng, bukan agak seneng, malah excited karena di film Si Jin itu aku jadi korban tersiksa. Di film ini aku gantian. Aku menyiksa orang-orang. Aku jadi the ultimate villain dan itu malah tantangan buat aku. Dan aku suka sekali dengan karakter Pak Kunjara karena dia sebagai seorang penjahat, dia punya reason di balik itu, tapi nggak bisa aku spill di sini ya, mohon maaf. Iya, nanti saat nonton ya. Cuman dia nggak sekedar jahat, nggak sekedar jadi penyihir misalkan, tapi emang dia punya alasan khusus kenapa dia berniat untuk membangkitkan Eyang Guru dengan cara mengambil-ngambil jantung dari para manusia-manusia itu, dan tentunya akan menjadi ancaman bagi Ningrum dan juga manusia-manusia lainnya. Berarti berapa lama riset untuk karakter ini? Nikian Anjani silakan. Wow, sebenarnya risetnya agak lama dan cukup kompleks juga karena untuk jadi Pak Kunjara tuh aku harus belajar bahasa Jawa kuno. Terima kasih untuk Mas Tommy Dewo atas semua masukan-masukannya. Jadi ya mudah-mudahan bahasa Jawa kunonya bisa terselesaikan dengan baik karena aku cukup panik, tapi ya seneng banget karena di film ini aku belajar banyak hal kayak tadi contohnya bahasa Jawa kuno. Terima kasih Nikian Anjani. Selanjutnya kita juga ada Mas Edward. Mana lu? Yes, di pojok sebelah kiri kita pengen tanya karakternya seorang ustadz di sini yang juga melakukan ruqyah. Mas Edward, boleh ceritakan latar belakang ustadz ini seperti apa dan gimana pendalamannya? Silakan. Sama seperti teman-teman, saya mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Baik, karakter Ustadz ini sebenarnya mempunyai latar belakang yang sangat menarik ya, karena memang mempunyai lapisan-lapisan di dalam kehidupannya, karena memang bagaimana dia bisa meruqyah orang sedangkan dia belum lama jadi ustadz dan kelinci percobaan. Jadi memang mempunyai muatan dan lapisan yang berlapis, dan di sini juga bisa menjadi twist di dalam cerita gitu. Gimana berproses bersama dengan teman-teman yang ada di sini? Wah, menarik sekali, apalagi nggak sembarangan untuk menjadi ustadz dan bercandaan teman-teman kayak Mas Kiki gitu, kayak ini ustadz benar-benar
paham agama atau jangan-jangan jadi memang ya belajar agama ke teman yang paham gitu. Jadi memang sangat menarik sekali gitu untuk berproses sama teman-teman, apalagi Mas Tommy Dewo juga memberikan input tentang karakter Ustadz ini seperti apa gitu. Jadi sangat senang sekali bisa berproses sama teman-teman di sini. Yes, terima kasih Mas Edward Banalu. Selalu Kristi juga yang juga sudah bersama dengan kita, dan ini adalah horor pertama juga untuk Naomi Kristi. Nah, bagaimana proses berada di proyek ini bersama dengan teman-teman? Silakan Naomi. Pertama-tama, selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Jam-jam nanggung kan, biar semangat puasanya. Betul, di sini proyek horor pertama aku juga. Makasih Pak Tommy, makasih Pak Wiki dan teman-teman Screenplay. Pertama kali pas ditawarin, aku sangat tertarik ya langsung karena tahu ini adalah film horor, namun ada unsur action dan ada teka-tekinya kan di sini. Jadi rasanya seru gitu. Aku baca skripnya itu tuh seru banget, dan masuk ke persiapan, syuting itu. Kalau secara emosi, challenge-nya tuh memang ada ya, karena ini kan emosinya intens, yang dimana aku harus ngebawain merasa takut yang kayak menyeramkan gitu, sedangkan aku aslinya ya gini juga gitu, beda banget kalau di layar. Jadi sangat challenging buat aku, tapi itu seru gitu, karena biasanya aku main drama, jadi beda banget sama unsur film ini yang ada actionnya kan, yang dimana kalau segi fisik, persiapan fisik ini juga hal yang sangat challenging. Aku nggak bilang ini pressure, betul sama kayak kata Satin ya. Ini lebih kayak ke challenge karena dan seru karena emang banyak banget perlu persiapan fisik. Kita latihan fisik tuh kayaknya 2 bulan ya. Persiapannya koreo, dan apalagi mengenai teknis itu lebih ke persiapan sama sling sih, karena memang banyak teknisnya dan emang bener safety first. Jadi emang harus nyaman tapi juga aman. Nyaman dan aman dan seru bersama dengan teman-teman yang ada di sini ya. Siap. Terima kasih. The one and only Mas Kiki Narendra. Kita pengen tahu karakter Mas Kiki di sini seperti apa, dan apa yang terjadi sih sebenarnya karakter Mas Kiki dengan karakter-karakter yang lainnya, dinamika seperti apa nanti akan kita dapatkan di karakter Mas Kiki Narendra. Iya, saya mau mengucapkan terima kasih buat semua teman-teman di sini yang sudah datang, mau menahan puasanya. Ya. Mungkin sama Gusti, sama Nay, ini film horor pertama saya. Maksudnya bersama Pak Wiki, bersama Tommy. Tenang dulu toh. Di minggu itu ya, di minggu 30 April nanti, karena tiap minggu. Iya, di sini pertama kali ketemu sama Tommy, terus kita bahas, kita mau bikin apa nih Tom? Mau bikin horor nih. Waduh, horor macam apa dulu nih? Horor macam apa yang akan kita bikin? Kita akan bikin horror action. Terus aku baca skripnya, ternyata memang ada actionnya, ada seremnya, tapi ada dramanya, kemudian ada penyelidikan sesuatunya. Nah, yang membuat misteri-misteri itu tuh jadi dikit di awal, kemudian terungkap di belakangnya. Saya tuh di sini perannya sebagai Pak Ginting, Abang Ginting. Ceritanya saya pemimpin redaksi. Sebenarnya saya cuma ngasih tugas kepada Daru itu yang diperankan oleh Martino Leo. Saya mendelegasikan orang untuk menyelidiki satu kasus, satu berita yang tampaknya dalam. Ih, ngeri banget. Ngeri banget Mas Kiki Narendra. Terus gimana berproses bersama Mas Tommy Dewo, Mas Kiki? Boleh ceritakan dong? Iya, seru. Tapi itu dialog, diskusinya tuh pas persiapan kita nggak banyak ya, kita banyak ngobrol itu justru malah di set gitu. Terus juga ngobrol sama teman-teman yang lain, berkesempatan ngobrol sama Satin, meskipun kita nggak satu scene ya, nggak satu scene. Ya di sini scene saya kan 237 scene. Luar biasa. Itu dari 122 scene, udah jadi saya 2 film. kali lipatnya gitu. Jadi, memang tidak banyak, tapi setelah melihat hasilnya tadi gitu, bagaimana prosesnya, kemudian teknis-teknis yang dikerjakan
antara sutradara maupun DOP-nya Mas Bagus Tresnadi, terlihat sekali gitu kalau di set tuh, wah ini teknisnya harus jadi, ini harus oke nih. Dan mungkin teman-teman sendiri bisa menilai tadi trailernya seperti apa, pasti keren banget ya. Ya. Keren kan? Keren. Mbaknya nanti buka puasa sama saya. Khusus perang abang ginting tadi keren banget mbaknya, luar biasa. Terima kasih tepuk tangan buat Mas Kiki dan Rendra dan juga jajaran cast lainnya yang jajaran filmmaker. Sekarang kita berikan kesempatan buat teman-teman media yang ingin bertanya, silakan boleh dibantu teman-teman dari Publicis. Ada mikrofonnya, ada Mas Kiki, tenang. Aku mau tambahin dikit ya. Boleh, silakan Pak Wiki. Jadi kan tentunya teman-teman sering menghadiri berbagai press call Yes. dan media event seperti ini, dan seringkali ada pemikiran, oh pemainnya dia lagi gitu ya, atau itu. Dan di sini yang kita mau sajikan sebenarnya adalah tentunya cerita ini berjalan dari karakternya si Ningrum, which is Satin, dan di sini tentunya kalau nanti kalian nonton filmnya pasti akan mikir Satin film apa lagi ya di sini, karena segitu bagusnya gitu. Dan pasti ya, sebelumnya ada film Satin yang lain juga ya, tanggal 17 April ya kan, pengumuman di Bukit Duri. Saya bisa berkata gitu karena teman saya bikin dan saya bangga sekali dengan film itu ya kan. Jadi dan Satin juga ada di situ, stealing the show kalau menurut saya, keren. Tapi kalau dari sini nanti pasti teman-teman begitu habis nonton film ini pasti akan menunggu what next nih buat Satin, karena benar-benar dia all out abis, dan juga cast lain yang support dia benar-benar all out juga ya. Di sini semuanya kayaknya pemainnya aktor-aktor yang sangat handal. Sayang sekali Martino Leo nggak hadir hari ini, tapi ya kita juga tahu kualitas dia seperti apa gitu ya, dan tentunya ada Niken dan lain-lain. Jadi I think Satin memang juga dapat support system yang sangat bagus dengan director kayak Tommy, terus dengan konsultan seperti Abimana gitu ya. Konsultannya 24 jam per 7 ya, itu konsultannya ya. Pasti teman-teman akan lihat, wow ini Indonesia dapat lagi nih satu ya gitu. Jadi I think ini bulannya Satin nih, April ini. Amin. Nah, hanya bulannya, tahunnya dan tahun-tahun mendatangnya terus ya. Terima kasih Mbak Wiki. Baru orang yang disuruh untuk menyelidiki kasus itu menjadi terlibat semakin